Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 3 untuk kelas 3 IAS 19 di materi sistem basis data 1. Untuk pertemuan 3 kali ini kita akan membicarakan mengenai join di mana kita bisa menggabungkan dua tabel menjadi satu, misalkan kayak select bintang from. Kalau select bintang from pada suatu tabel biasanya cuma pakai per table aja gitu ya. Kalau pakai join ini kita bisa nunjukin dua tabel sekaligus dengan yang kita pengen gitu ya. Oke, kita bisa mulai aja. Kita bisa langsung masuk ke yang namanya, kita nyalain dulu sampipinya. Setelah kita nyalain sampipi, di sini kita baru bisa masuk ke, seperti biasa kita buka shellnya. Oke, kita buka shell, kita MySQL main urut. Oke, sini maka bakal join. Oke, untuk nginget-ngingetin aja sebelum kita udah libur lama gitu ya, kita libur lama banget dari UTS. Mungkin kalau udah ada yang lupa gimana sih sistem basis data itu, gimana cara masuk ke file segala macam gitu ya. Oke, kita ngomongin materi dulu yang ada di PPT. Di sini cuma ada slide-nya nggak banyak, kalian bisa baca-baca dikit aja. Di sini ada 3 macam join. Di sini ada inner join, ada left join, juga ada right join. Di sini inner join adalah tipe join yang akan mengambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait saja, dan jika tidak, maka row tersebut tidak akan muncul. Nah, kalau kita pakai diagram Venn, penggambarannya seperti ini. Jadi pada tabel 1 dan tabel 2, kalau inner join dia hanya menerima yang tengah aja nih, yang warnanya hijau ini. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sama sedikit aja, dia akan langsung dihilangin, dia nggak akan ditunjukin gitu ya. Nah, di sini ada left join. Di sini left join ini atau biasanya juga dikenal sebagai left outer join, merupakan perintah join untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di set null secara otomatis. Set null ini berarti dia akan di set dikosongkan gitu ibaratnya ya. Oke, di sini ada penggambaran diagram Venn-nya. Kalau left join dia akan menunjukkan semua yang ada dari tabel 1 dan juga yang ada yang ada kaitannya dengan tabel 2 kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada yang namanya saya pernah baca ada left join null, itu dia mirip sama left join biasa, cuman bedanya kalau left join null dia hanya menunjukkan yang left join aja. Jadi yang tengah-tengahnya ini dia nggak akan ditunjukin kalau null gitu ya. Dia nggak akan nunjukin yang nullnya, karena kan kalau di sini kan walaupun dia nggak ada nggak ada kesambungannya, nggak ada nggak ada nyambungnya gitu, dia tetap nunjukin tapi dengan tulisan null kayak gitu, hasilnya null. Kalau misalkan kalian pakai left join null, kalian bakal ngapus yang nullnya itu kayak gitu. Sama di sini ada right join. Sebenarnya penggunaan right join left join ini cuma untuk perbedaan tempat aja. Jadi kalau ada select bintang from, ya misalkan tabel 1 join tabel 2. Kalau inner join dia akan seperti biasa gitu ya. Tapi kalau left join dia akan melakukan join terhadap yang kiri. Jadi misalkan di sini tabel 1 left join tabel 2, maka tabel 2 akan melakukan join ke tabel 1. Tapi kalau misalkan kita pakai right join, misalkan jadi tabel 1 right join tabel 2, maka dia akan melakukan tabel 1 itu akan dijoinkan terhadap tabel 2. Mungkin agak susah kali ya untuk ngertiinnya gitu ya, karena saya pribadi juga lumayan bingung untuk ngejelasinnya seperti apa. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke materinya aja, langsung ke prakteknya aja gitu ya. Oke, yang lupa dibuka sampipinya, nyalain Apache dan juga MySQL-nya, lalu bisa klik shell, atau kalian tahu bisa buka di shell masing-masing. Oke, di sini untuk yang lupa, di sini kalian bisa show databases untuk nunjukin database apa yang bisa kita pakai untuk yang biasa kalian pakai gitu ya. Di sini saya pakai labtSBD. Jadi kita pakai use labtSBD. Oke. Nah, kalau udah labtSBD, kita udah masuk ke SBD-nya. Kita lupa juga nih tabelnya. Oke, kita bisa show tables, jangan lupa pakai S. Oke, sini ada jadwal matkul dan praktikan. Kita bisa select bintang from. Sebelumnya sebelum saya mulai record video ini, saya udah nambahin satu record di sini dengan nama Odin, tapi kelas dan kode MK-nya udah diisi. Ibaratnya kayak, wah ini anak baru nih gitu ya. Jadi kita kelasnya belum dikasih tahu, dia juga kuliah belum tahu gitu ya. Oke, jadi kita bakal nunjukin yang namanya inner join. Di sini saya pernah ngejelasin mengenai yang namanya itu ada foreign key dan primary key ya. Di sini kan kita, seingat saya ya, di sini untuk tabel praktikan di sini primary key-nya itu npm, dan untuk judul matkul itu primary key-nya kode MK. Tapi kode MK yang ada di praktikan itu foreign key. Nah, foreign key dan primary key ini bisa dipakai untuk yang namanya penggunaan join ini. Jadi misalnya saya mau nunjukin di select yang pertama inner join tadi kan dia akan menghapus semua yang kosong dan hanya menunjukkan yang terkait kan. Jadi di sini kan yang kosong null itu Udin ya nanti ya. Kita coba ya. Select bintang
from praktikans misalkan inner join jadwal matkul gitu ya, on gitu ya. Terus habis itu lalu kita tulis dari yang namanya nama tabel ya, praktikans dot di sini nama fieldnya yang menjadi primary key-nya dan juga foreign key-nya, menjadi apa ya? Jadi jembatannya gitu ibaratnya ya. Oke, di sini kode MK sama dengan jadwal matkul dot kode MK. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini keluar npm nama name kelas kode MK matkul hari. Nah, kenapa muncul 2 kali kode MK-nya? Karena emang di bagian praktik ada kode MK dan juga jadwal matkul ada kode MK. Bisa dihilangin nggak? Bisa. Gimana caranya? Oke, di sini select. Di sini misalkan kelemahannya mungkin kalau misalnya kalian pengen nunjukin kode MK dong, mungkin ada yang tahu caranya yang lebih simpel ya. Yang saya tahu itu kita pakai di select-nya. Jadi select-nya kita mainin select-nya. Kalau sebelum select bintang from itu nunjukin semuanya, maka di sini misalnya saya pengen cuma nunjukin semuanya, tapi kode MK cuma satu. Kita pakai di sini kode MK. Nama. Di sini kalau kita lihat di sini on-nya itu kita pakai nama tabel dulu baru nama field-nya. Tapi kalau di bagian select nama field-nya dulu, lalu nama tabel ya. Misalkan kode MK praktikans, lalu ada npm name kelas matkul dan hari inner from praktikans inner join jadwal matkul on praktikans.kodemk sama dengan jadwal matkul.kodemk. Oke, di sini ada yang salah. Unknown column. Sebentar. Kita cek dulu. Coba gini. Praktikans.kodemk. Oke, berarti saya salah ngomong tadi ya. Berarti seharusnya itu select tetap yang namanya nama fieldnya, nama tabel dulu baru nama fieldnya. Jadi di sini keluar sama kayak tadi, keluar kode MK npm nama kelas matkul dan hari, tapi keluarnya itu sesuai sama urutan selectnya. Lalu di sini bisa kita lihat kalau KDMK-nya itu hanya terpilih satu. Kenapa? Karena yang diselect adalah praktikans.kdmk. Kalau kita nulis KDMK di sini tanpa nama praktikannya, maka dia akan menjadi ambigu. Dia bakal bingung. Ini kode MK yang di mana nih yang diambil gitu loh. Apakah yang di jadwal matkul atau yang di praktikan. Nah, di sini sampai sini mungkin kalian bisa paham ya. Di sini kan kalian perhatiin di sini Udin nggak ada ya, nama Udin. Kenapa? Karena emang Udin nggak punya keterkaitan sama joinan ini. Dia nggak ada kode MK dan kode kelas aja nggak ada. Nah, di sini mulai nih kita bisa ngasih lihat, saya bisa ngasih lihat kalau kita pakai left join itu baru keluar si Udin kayak gitu, ataupun right join. Tapi itu juga tergantung gimana kita naruh right join dan left joinnya. Jadi misalnya di sini kita pakai praktikan select window from ini left join jadwal matkul on praktikan kode MK jadwal matkul.kodemk. Kita lihat di sini kita bisa lihat Udin nama kelas dan kode MK-nya nggak ada, maka kode MK matkul dan harinya 0 karena dia nggak punya kode MK-nya. Jadi di sini dia nggak nemu nih, kosong, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, terus apa sih yang bikin beda di situ ya? Kalau kalian pakai di sini kita lihat praktikan dulu baru left join jadwal matkul. Coba kita balik ya. Praktikan di sini jadwal matkul. Maka di sini nggak keluar. Kalau kalian perhatiin di sini nggak keluar si Udin. Kenapa? Karena tadi kita bisa lihat kalau left join di PPT ya. Kalau yang namanya left join dia akan mengambil semuanya. Nah, ada left join ini bisa disebut yang namanya left join null. Jadi di mana nullnya itu nggak akan keluar kayak gitu. Jadi si jadwal matkul tadi bisa kita ya, si praktikan left join jadwal matkul. Jadi jadwal matkul itu bakalan join ke praktikannya. Jadi kalau left yang right-nya join ke left gitu ya. Mungkin kita taunya left join berarti yang kiri join ke yang kanan. Sebenarnya enggak. Kalau di sini praktikan left join jadwal matkul berarti yang kanan jadwal matkul itu dia akan melakukan join ke bagian kiri ke praktikan sehingga si praktikannya tetap munculin yang ada di tabel dia. Nah, ketika kita balik di mana praktikan akan join ke jadwal matkul karena dia si Udin tidak punya keterkaitan. Jadi dia akan nunjukin semuanya di jadwal matkul. Tapi karena si praktikan ini si Udin ini tidak punya keterikatan yang tadi, maka dia nggak akan muncul juga. Nah, sama misalkan di sini select bintang from jadwal matkul right join. Kode MK
Oke, di sini kalian bisa lihat. Di sini dia munculin jadwal matkul tuh, tapi ngeluarin si Udin. Di mana kelas kode MK-nya itu kosong. Nah, jadi sebenarnya penggunaan left join, inner join, right join ini sebenarnya sama aja. Perbedaannya dari kondisi posisinya dan pengeluaran dan hasil keluarnya. Kalau misalkan kalian melakukan di sini nih jadwal matkul left join praktikan, maka yang akan dikeluarin adalah tabel yang dari jadwal matkul, lalu baru tabel yang dari praktikan. Sama juga dengan yang right join. Jadi pengeluaran keluar hasil outputnya nanti sesuai sama kalian tulisan naruhnya di mana. Kalau misalnya kalian coba ini ya, kalau kalian saya coba balik kayak gini, kita bisa lihat ya di sini kan, di sini praktikan dulu baru jadwal matkul, sini jadwal matkul praktikan. Kalau jadi praktikan dulu baru jadwal matkul, maka dia ngeluarin tabel yang urutan tabelnya field dari praktikan, npm nama kelas kode MK, baru dari jadwal matkul kode MK matkul hari. Kalau jadwal matkul dia jadi kode MK matkul hari, baru ke praktikannya. Terus gimana sih misalkan, aduh saya pengen ngeluarin bisa pakai kondisi nih, misalnya kayak kalian kan bisa select bintang from ini di mana nama adalah ini gitu ya. Sini juga bisa kayak gitu. Misalnya di sini saya mau select bintang from right join, jangan right join deh, left join aja. Misalnya saya mau select bintang from left jadwal matkul left join praktikan on praktikan kode MK, tapi saya pengen cuman yang kode MK-nya 001 gitu kan. Tinggal pakai sama. Di akhirnya tinggal tulis nama where, bukan nama namanya. Tambahin where kode MK sama dengan kutip 001. Oh, sorry. Jangan lupa di sini kita pakai dot praktikans. Bentar. Praktikans dot kode MK. Nah, maka di sini akan keluar di mana where praktikans kode MK 01. Jadi cuman keluarnya kode MK-nya 001. Kalau misalnya nanti yang 002-nya samanya tinggal diganti 002. Terus gimana biar keluar kode MK-nya 1 aja sama kayak sebelumnya, yaitu main ini di select-nya gitu ya. Select kode praktikan kode MK ataupun jadwal matkul kode MK juga sama aja, nggak apa-apa. Nah, ini juga kalian bisa ngatur nih. Misalkan di sini kan keluar kayak gini ya, namanya Fadila Akbar Siridan sama Fafan. Gimana sih kita pengen yang namanya diatur dari A sampai Z gitu. Jadi dari atas sampai bawahnya itu kita atur jadi rapih namanya. Bisa nanti kita tambahin order by name. Maka dia akan ngeluarin yang bergantung dilihat dari namanya, di mana Akbar dulu, Fadilah baru Sheridan kayak gitu ya. Misalnya kalian juga pengen di sini select bintang from gitu deh. Misalkan npm dulu deh, npm lalu kode MK, praktikans kode MK sama misalkan name gitu ya. From ini order by, kalian pengen order by-nya itu bukan by nama, misalnya by npm. Maka dia akan nge-order by dari npm ya. Jadi 49, kita lihat belakangnya itu 49 50 51 53. Nah, namanya random gitu ya. Misalkan di sini juga mau merubah sesuai dengan name, maka dia akan kacak lagi di mana Akbar, Fadila, Sheridan, Fafan dengan npm-nya yang lebih ngacak gitu ya, 50 49 51, karena dia order by-nya sesuai dengan nama kayak gitu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, nggak banyak-banyak amat gitu ya, kita cukup segini aja untuk join-joinan. Kalau ada yang mau tanyakan nanti bisa tanya langsung di Google Meet-nya. Dan untuk minggu depan kita akan membicarakan mengenai data control language, di mana kita bisa memberikan akses dan juga menarik akses, di mana menarik itu revoke dan untuk memberikan akses itu agree gitu ya. Dan mungkin karena besok cuma dikit, kemungkinan akan ada review juga. Jadi mungkin kalau kalian ada yang lupa-lupa ingat, nanti bisa diminta buka aja nanti di belakangnya. Kalau misalkan ada yang file kalian yang udah kehapus di komputer kalian pengen baca LA lagi tapi nggak bisa, terus bisa kabarin saya aja kayak gitu aja ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.